Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lauparian. Di video kali ini kami akan mentutorialkan cara mengatasi motor matic yang nggak kuat nanjak ya guys ya. Oke, di sini ada satu unit Scoopy FI generasi pertama mengalami trouble di jalan lurus enak, tapi pas mau nanjak ndak ada tenaganya sama sekali ya guys ya. Oke, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu kita bongkar di bagian CVT-nya guys. Sediain kunci T8, kemudian buka baut bak CVT-nya ini ya guys ya. Setelah kebuka kemudian kita congkel pakai obeng dan terlihat sekali ya guys ya untuk penyakitnya ini, penyebab motor matic Scoopy ndak bisa nanjak ya ini guys. Karena seal kruk asnya ini mengalami kebocoran, jadi olinya yang berada di ruang mesin nyiprat keluar dan membasahi di bagian pibelnya atau panbel, dan hasilnya pibelnya mengalami slip ya guys ya, makanya motornya ndak kuat nanjak ya guys ya. Solusinya ya kita ganti seal kruk asnya, kemudian kita servis, kita bersihin di bagian CVT nya guys. Dan di bagian kruk asnya ini sebelum melakukan pembongkaran kita cek dulu ya, kita putar dulu untuk kruk asnya, jangan sampai terjadi ngegol. Kalau ngegol nanti mau 10 kali, mau 100 kali, mau 20 kali ganti seal kruk as tetap saja akan mengalami kebocoran karena bandulnya nggak center ya guys ya. Tapi di sini sudah kita tes tadi, sudah kita cek tadi untuk bandulnya aman ya guys ya. Jadi memang karena usia ya guys ya, untuk bagian seal kruk asnya ini mengalami kebocoran, jadi kita ganti saja untuk seal kruk asnya guys. Kemudian untuk komponen-komponennya guys, kita bersihin ya. Mau pakai bensin atau bahan bakar boleh, mau pakai air sabun dan kita cuci pakai, rendam pakai air juga boleh ya guys ya. Tapi saya rekomendasi pakai bahan bakar atau bensin saja ya guys ya, ndak meminimalisir terjadinya resiko ya guys ya. Kalau kita pakai air sabun di bagian bearing-bearingnya ini takutnya nanti mengalami karatan ya guys ya, di bearing puli belakang, di bearing bak CVT-nya itu mengalami karatan. Jadi alangkah baiknya kita bersihin menggunakan bahan bakar ya guys ya. Oke, untuk komponen-komponennya ini kita bersihin dulu ya. Untuk bagian kiriannya atau CVT-nya ini kita cuci dulu, kita servis, kita cuci, kita semprot ya biar bersih. Biar sisa-sisa oli yang berada di bagian CVT-nya ini bisa bersih dulu ya. Nah, kalau kita kerja itu harus bersih ya guys ya. Jadi biar konsumen makin takjub ya guys ya, makin percayain bengkel kita buat servis motornya ya guys ya. Kebersihan nomor 1 ya guys ya. Oke, ndak apa-apa, di sini kita habisin 1 liter bensin ya guys ya. Dan untuk lulernya masih lumayan aman, masih layak pakai, jadi ndak kita ganti ya guys ya. Cuman kita ganti di bagian seal kruk asnya saja. Jika motor kalian atau teman-teman mengalami ndak kuat nanjak di bagian ndak kuat nanjak ya guys ya untuk motornya, tapi kalau di jalan lurus enak, kalian patut curigai di bagian CVT-nya ya guys ya. Kalian cek dulu di bagian CVT, sediain kunci T8, impact, kemudian kunci shock 22 dan kunci shock 19. Nah itu saja ya untuk kunci-kunci yang diperlukan untuk membongkar di bagian CVT-nya guys. Oke, ini kita cuci dulu ya untuk semua komponen-komponennya. Setelah bersih nanti kita keringin dulu ya guys ya. Tapi jika kalian pakai air sabun harus cepat ya. Kalau mau dibersihin jangan sampai untuk komponen-komponennya jangan direndam terlalu lama ya guys ya. Takutnya di bagian puli belakang kan di situ ada bearingnya guys. Jadi nanti bisa mengalami karatan ya untuk bearingnya. Jadi alangkah baiknya kalian gunakan bahan bakar saja ya guys ya. Nah ini kelihatan sekali ya untuk kotorannya ini, waduh, bisa kita tanam jagung ini guys kalau segini tebal kotorannya ya guys ya. Oke, ini untuk ke bagian pinionnya kita lepaskan dulu ya. Kemudian kita
bersihin dulu untuk bak CVT nya guys. Dan nanti pas proses pemasangan diusahakan dikasih grease ya guys ya. Kalian belikan saja grease CVT, grease khusus untuk CVT motor, jangan pakai grease yang biasa kita gunakan untuk grease bagian luar ya guys ya, karena ini mengalami apa namanya itu panas. Jadi kalau pakai grease yang biasa nanti biasanya meleleh ya guys ya. Dan ngasih grease nya jangan terlalu banyak ya guys ya, ala kadarnya atau semaksimal mungkin ya guys ya. Kebanyakan jangan, terlalu sedikit juga jangan ya, dikira-kira saja ya guys ya. Oke, ini sudah kinclong kembali ya. Untuk bagian CVT nya ini tinggal kita ganti di bagian seal kruk asnya ya guys ya. Nah, untuk seal as gardan ini masih aman. Yang mengalami kebocoran di sini yaitu di bagian seal kruk asnya saja ya guys ya. Jadi jika kalian mau bongkar, mau oprek-oprek sendiri di rumah, sediain kunci T8 sama impact, kunci 22 shock sama 19 shock ya guys ya. Kemudian palu, mau palu baja boleh, mau palu pakai palu karet juga boleh, dan obeng min ya guys ya. Itu saja. Nah, kalau sudah tinggal kalian bongkar sendiri di rumah. Tapi jika kalian udah bisa masang, tinggal bawa saja ke bengkel. Dah mantap jiwa ya guys ya, bisa nambah penghasilan yang punya bengkel. Waduh, bercanda guys. Oke guys, ini sudah kita bersihin ya untuk bagian CVT nya. Kalau sudah bersih begini, tinggal kalian ambil tang cucut, kemudian congkel untuk seal kruk asnya keluar ya guys ya. Oke, ini untuk seal kruk asnya yang lama ya guys ya, kita ganti menggunakan seal kruk as yang baru. Jangan diganti pakai ini ya guys ya, permen karet, nanti tetap bocor. Harus diganti pakai seal. Setelah memasang sealnya diusahakan harus lurus. Proses pemasangannya pelan-pelan tapi pasti ya. Ini tinggal kalian ketuk-ketuk saja. Mau pakai kayu juga boleh, mau pakai sendok boleh, yang penting bisa rata, bisa masuk di bagian sealnya ya guys ya, dan bisa anteng, ndak miring-miring ya guys ya. Kemudian setelah dikira lurus, kemudian kita pasang kembali untuk spy-nya guys. Oke, untuk puli belakangnya ini sudah kita kasih grease ya, tapi ngasih grease-nya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit ya guys ya. Setelah itu nanti kita kasih grease juga di bagian bos luler bagian depan. Nah, jangan terlalu banyak, jadi bisa selip di bagian lulernya ya guys ya. Nah, kemudian kita pasang untuk mur-murnya, dan diperhatikan ya, untuk memasang murnya ini tidak sembarangan ya guys ya. Di situ murnya itu ada yang lurus dan ada yang apa namanya itu ada yang rata dan ada yang tumpul ya guys ya. Yang bagian rata itu kalian simpan di bagian dalam ya guys ya, dan yang tumpul itu kalian simpan di bagian luar. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, yang rata itu disimpan di bagian dalam dan yang tumpul disimpan di bagian luar ya guys ya. Kemudian tinggal kalian kencangin saja menggunakan impact dan kunci shock 22 dan kunci shock 19. Nah, untuk peluru starternya kita pasang, kemudian bak CVT nya kita pasang ya guys ya. Kemudian baut-bautnya kita pasang, jangan sampai untung ya. Untuk baut-bautnya kita pasang satu persatu dulu ya guys ya. Kemudian baru kita kencengin pakai kunci T8. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah ilmu bagi para yang suka oprek-oprek sendiri, dan bagi para mekanik-mekanik pemula. Di sini bukan saya bermaksud mengajari sampean-sampean semua, tapi di sini kami hanya sekedar sharing. Oke guys, see you next time dan salam otomotif.